Didampingi Prabowo Subianto, Presiden Jokowi pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti. Mas Hilgers dan Eliano Reinders resmi menjadi WNI usai jalani pengambilan sumpah di Brussels, Belgia. Halo pemirsa, ratusan wakil rakyat mengisi kursi sakral di Gedung Kura-Kura. Mereka telah dipilih untuk menjalankan aspirasi suara rakyat dan bukan kepentingan penguasa. Kira-kira apa saja tugas dan amanah rakyat yang paling penting untuk diemban oleh anggota Dewan yang baru? Bersama saya Sabrina Sila, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, hari ini berlangsung acara pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD diambil sumpahnya. Saudara-saudara seluruhnya, memenuhi kewajiban saya akan pengambilan sumpah janji anggota DPR RI periode 2024-2029 dibimbing oleh Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin. Acara ini berlangsung dengan hikmat di Gedung Nusantara DPR Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Pada periode ini, anggota DPR yang dilantik berjumlah 580 dan anggota DPD berjumlah 152. Rapat paripurna perdana dipimpin Ketua Sementara yang juga anggota DPR tertua Guntur Sassono bersama anggota DPR termuda Anissa Mahesa. Dari 732 anggota DPR dan DPD yang dilantik ini, 21 diantaranya dikenal sebagai selebritis dan musisi tanah air yang cukup dikenal masyarakat. Usai pelantikan, anggota DPR langsung menggelar sejumlah rapat, membahas pembentukan fraksi dan syarat-syarat pemilihan pimpinan DPR. Sementara itu, usai pengambilan sumpah anggota DPR, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah. Rapat paripurna perdana DPD dipimpin anggota DPD tertua Ismet Abdullah asal Dapil Riau dan anggota DPD termuda Larasati Moriska asal Dapil Kalimantan Utara. Selain pelantikan DPR dan DPD, hari ini juga digelar pelantikan anggota MPR RI. Usai pelantikan, anggota MPR RI terpilih bacakan sumpah dan janji anggota. Guntur Sassono dan Larasati Moriska dipilih menjadi pimpinan sementara MPR RI. Guntur Sassono adalah anggota DPR MPR RI tertua dan Larasati Moriska merupakan anggota DPR MPR RI termuda periode 2024-2029. Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 hari ini dilantik melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh Ketua DPR RI sementara sesuai undang-undang. Pimpinan sementara DPR berasal dari anggota tertua dan termuda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh Ketua DPR RI sementara dari anggota tertua dan termuda. Zulfikar Ahmad tercatat sebagai anggota tertua DPR RI periode 2024-2009. Politikus Partai Demokrat Dapil Jambi ini berusia 78 tahun 4 bulan dan 15 hari saat dilantik menjadi anggota DPR. Sementara Anissa Mahesa, anggota DPR termuda, berusia 23 tahun 2 bulan 15 hari. Politikus Partai Gerindra ini melenggang ke Senayan dari Dapil Banten II. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, selama pimpinan DPR belum terbentuk, maka DPR akan dipimpin oleh anggota DPR tertua dan termuda dari fraksi berbeda. Namun fraksi Demokrat menyerahkan pimpinan DPR sementara kepada anggota DPR tertua berikutnya, yang juga berusia 78 tahun dan berasal dari Partai Demokrat. Ketua Sementara Saudara Dr. Andes H. Guntur Sassono MSI, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. 2.
Wakil Ketua Sementara Saudari Anissa M.A. Mahesa, Partai Gerindra. Artinya generasi baby boomer dan Gen Z akan duduk berdampingan menjadi pimpinan DPR sementara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 280 dari 580 anggota DPR merupakan wajah baru. Beberapa di antaranya adalah selebritas dan tokoh populer yang memiliki ratusan ribu bahkan jutaan followers di media sosial. Puluhan artis dan tokoh populer lolos melenggang ke DPR RI dalam Pileg 2024. Dari total 580 anggota DPR terpilih, setengahnya merupakan wajah baru yang perdana mencicipi kursi Senayan. Para newcomer ini bersemangat mengikuti pembekalan anggota DPR RI yang digelar Lemhanas pekan lalu. Di antaranya Denny Cagur, Uya Kuya, Once Mekel, Melly Guslau, hingga Verrell Bramasta, anak artis Vena Melinda. Salah satu pendatang baru Senayan, artis Nafa Urbah lolos dari Dapil 6 Jawa Tengah. Penyanyi populer tahun 90-an ini mengaku ingin membawa semangat baru dan berkontribusi di Komisi Pendidikan dan Olahraga. Kebetulan kemarin itu setelah pembahasan kayaknya aku akan ada mungkin kalau nggak di 6, di 10. Pendidikan, kesenian, kebudayaan, riset, olahraga. Dan hanya sekitar 10-15% yang sampai di perguruan tinggi. Jadi itu menjadi menjadi prioritas utama yang nanti mungkin kita akan kerjakan. Wajah baru lainnya Atalia Praratya, tokoh populer dengan 4,5 juta follower di Instagram ini lolos dari Dapil Jawa Barat. Istri Ridwan Kamil ini berharap bisa bergabung di Komisi Agama dan Sosial. Saya ini tertarik untuk berada di Komisi 8. Bagaimana menghadirkan generasi masa depan yang tadi unggul, yang mereka pintar, cerdas, punya empati. Kalau mereka tidak sehat secara fisik. Nah, Komisi 8 itu akan fokus pada bagaimana mereka mendorong agar supaya generasi masa depan hadir. Usai dilantik, 580 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD mengemban tugas berat. Ada ratusan PR RUU di daftar prolegnas yang belum diselesaikan di periode sebelumnya. Data Formapi, dari total 263 RUU di prolegnas 2019-2024, hanya 26 RUU atau hanya 10% yang disahkan hingga akhir masa jabatan. DPR dengan banyak wajah baru, akankah membawa semangat baru dan perbaikan? Tentu tak hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah wajah wakil rakyat baru akan meramaikan Senayan. Beberapa di antaranya berasal dari kalangan selebriti. Surya Utama atau Uya Kuya lolos pemilihan legislatif 2024 dari Partai Amanat Nasional setelah menang Dapil DKI Jakarta 2. Selain Uya Kuya, ada juga nama Denny Cagur. Presenter sekaligus komedian dengan nama lengkap Denny Wahyudi ini lolos dari PDI Perjuangan dengan 58.043 suara. Denny Cagur dan Uya Kuya telah menjalani kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhanas dan KPU untuk calon legislatif terpilih 2024 hingga 2029. Dan satu lagi yang kita pasti tahu, Alfiansyah alias Komeng. Komeng meraih suara fenomenal dengan capaian hingga 5 juta suara sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah Wilayah Jawa Barat. Duren adul, tapi rasanya rasa Raisa. Menariknya, jika Komeng yang kita tahu selalu usil, lucu, dan kerap mengundang tawa, mode serius Komeng bikin pangling publik saat membahas anggaran DPD RI dan ingin membuat Dewan Perwakilan Daerah bisa menggigit serta tidak ompong. Paling nggak setahun sekali dengan
dan dia hanya cukup ngobrol dengan orang partai, tapi setelah jadi kepala daerah anggarannya tidak turun karena tidak didukung oleh partai. Saya orang baru dari dulu hanya mendengar DPD nggak punya gigi, DPD nggak punya gigi. Ini gimana ngigitnya kalau ompong kan gitu. Bahkan, pernyataan penutup Komeng mendapat tepuk tangan seluruh peserta rapat. Saya juga kali tersinggung dengan saudara saya, Pak Penrat. Katanya di sini orang-orang yang daripada nganggur akhirnya masuk DPD. Nah, makanya supaya DPD ini kuat, jangan dibicarakan caranya mulu. Kapan bergeraknya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komeng bersama teman-temannya ini akan dilantik sebagai wakil rakyat dan resmi bertugas pada tanggal 1 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini beragam tokoh dilantik menjadi perwakilan rakyat di Senayan termasuk artis. Lalu apa saja yang ingin mereka perjuangkan? Pendidikan, di mana saya melihat pendidikan di Indonesia ini kesini-sini masih perlu orang-orang yang kompeten di bidangnya. Saya melihat khususnya Menteri Pendidikan yang sekarang nih kayak tidak banyak berbuat apa-apa. Ada kasus bullying, kekerasan di sekolah, kasus segala macam nggak pernah ngomong dia. Jadi itu cocok juga saya mungkin di 10 untuk karena ini menuju Indonesia Emas 2045. Ingin memperjuangkan industri musik dulu yang paling nomor 1. Setelah industri musik beres, baru memperjuangkan yang lain. Jadi memang tujuannya yang memperjuangkan industri musik gitu. Kalau seandainya aku benar-benar bisa masuk di Komisi 10, tentu saja perbaikan di dunia pendidikan itu udah pasti menjadi konsentrasi dan concern utamanya. Karena kami adalah kader ya, jadi kami menyerahkan dan yang lebih tahu tentang peranan kader masing-masing itu adalah fraksi. Jadi kami tinggal menunggu apapun itu yang diberikan kami akan jalankan sebaik-baiknya. Sementara itu, mantan anggota DPR RI Vena Melinda yang merupakan ibunda Verrel Bramasta, anggota Dewan terpilih, berharap agar anaknya bisa mengemban amanah ketika ditempatkan di Komisi 10 untuk memperbaiki mutu pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah ya, khususnya Jabar 7, dapilnya kakak, dan insya Allah masuk Komisi 10, Komisi Pendidikan. Jadi cocok banget, mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan ya kualitas pendidikan di Indonesia. Usai pelantikan yang digelar hari ini, anggota DPR yang baru akan segera memilih pimpinan yang akan bertugas 5 tahun ke depan. Pemilihan akan tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung DPR RI Senin 30 September kemarin, di mana tidak akan ada perubahan ketentuan mengenai formasi pimpinan DPR RI periode 2024-2029. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, diatur jabatan ketua akan diisi oleh fraksi yang meraih suara terbanyak di pemilihan legislatif 2024. Dengan begitu, Ketua DPR RI periode selanjutnya akan diutus oleh partai politik pemenang pemilu 2024. Kemudian untuk 4 wakil Ketua DPR RI diutus dari partai politik sesuai urutan suara terbanyak. Apabila merujuk Undang-Undang MD3, jatah Ketua DPR adalah milik PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif tahun 2024. PDIP telah menyatakan bulat mendukung Puan Maharani untuk menduduki kembali kursi Ketua DPR. Sehingga Puan Maharani menjadi kandidat kuat Ketua DPR RI periode 2024-2029. Kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan Undang-Undang MD3. Nah, sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada Undang-Undang MD3 yang masih berlaku pada saat ini. Ya, tentunya kalau lihat Undang-Undang MD3, paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan. Demikian.
DPD RI juga akan segera menetapkan Ketua DPD periode 2024-2029. Sidang paripurna DPD RI dijadwalkan dimulai pukul 7 Selasa malam dengan agenda utama pemilihan Ketua DPD untuk periode 2024-2029. Ada dua calon kuat dalam perebutan kursi Ketua DPD RI mendatang, yaitu Ketua DPD periode 2019-2024 Lanyala Mataliti dan Wakil Ketua DPD dari periode yang sama yaitu Sultan Bakhtiar Najamuddin. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di gedung DPR MPR, kami telah terhubung dengan Faisal Rinaldi. Ya Faisal, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sabrina dan juga pemirsa. Anda bisa lihat di belakang kami saat ini para anggota DPR RI yang terpilih atau yang baru saja dilantik pada pagi tadi saat ini sudah mulai akan memasuki ruang rapat paripurna, di mana rapat paripurna ini tadi memang sebelumnya yang diagendakan akan dimulai pada pukul 7 malam, namun informasi terbaru yang kami dapatkan untuk saat ini rapat paripurna jadwalnya dimajukan jadi pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hampir seluruh daripada anggota daripada DPR RI saat ini sudah memasuki ruang rapat paripurna untuk melaksanakan paripurna kedua di periode 2024-2029. Di mana Sabrina dan juga pemirsa, memang di rapat paripurna ini ada jumlah agenda penting yang akan dilaksanakan pada sore ini. Yang adalah pemilihan pimpinan atau ketua DPR RI untuk periode 5 tahun ke depan. Kemudian juga penetapan dari fraksi-fraksi DPR. Kemudian juga nanti ada penyerahan jabatan dari pimpinan DPR sementara ke pimpinan DPR yang nanti akan dipilih, dan terakhir nanti akan ditutup dengan pidato daripada ketua DPR RI terpilih nanti. Di mana Sabrina dan juga pemirsa, untuk nama yang saat ini memang disebut-sebut atau besar peluangnya menjadi atau akan menjabat sebagai ketua DPR RI dalam 5 tahun ke depan adalah kembali Puan Maharani. Nah, Puan Maharani merupakan pimpinan atau ketua DPR RI ya di periode sebelumnya, yakni 2019 sampai dengan 2024. Lalu pertanyaannya, kenapa Puan Maharani? Ya memang jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 ini memang mengatakan bahwa pimpinan atau kursi DPR RI ini diisi oleh fraksi dengan perolehan suara terbanyak di pemilihan legislatif 2024. Di mana Sabrina, jika kita ketahui bahwa memang partai PDIP atau PDIP sendiri, partai Puan Maharani merupakan partai pemenang pemilu yang merupakan atau yang memang suaranya ini sekitar 16% yang merupakan partai pemenang pemilu atau pemilihan legislatif 2024. Dan dari PDIP sendiri juga memang sudah menegaskan bahwa Puan Maharani merupakan calon tunggal yang nantinya akan ditetapkan atau yang akan disebut-sebut sebagai ketua DPR untuk periode 2024-2029. Kemudian Sabrina dan juga pemirsa, memang sebelum ini atau sebelum rapat paripurna ini tadi pukul 3 sore juga sempat dilaksanakan sejumlah rapat seperti misalnya rapat konsultasi dari pimpinan DPR sementara untuk membahas terkait acara atau rapat-rapat DPR berikutnya. Kemudian juga membahas terkait peraturan daripada cara penetapan ketua DPR atau wakil ketua DPR pada sore nanti dan sejumlah agenda lainnya. Di mana memang pada sore ini rencananya akan dilaksanakan pemilihan ketua DPR untuk periode 2024 hingga 2029. Selain itu, Sabrina dan juga pemirsa, selain pemilihan ketua DPR RI ini, di bagian sebelah sana memang untuk DPD sendiri juga pada malam ini juga akan langsung melaksanakan pemilihan ketua untuk memimpin selama 5 tahun ke depan atau dalam periode 2024-2029. Kemudian Sabrina dan juga pemirsa, jika bisa kami ulas kembali, memang pada pagi tadi sekitar 580 anggota DPR RI baru ini untuk periode 2024-2029 telah resmi dilantik dan dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung pada pagi tadi. Di mana kita semua berharap, Sabrina dan juga pemirsa, memang wakil rakyat ini yang baru dilantik tadi pagi bisa melaksanakan tugas, fungsi, kewajibannya sebagai wakil rakyat ini dengan baik selama 5 tahun ke depan. Demikian Sabrina, kembali ke Anda. Terima kasih Faisal atas laporan Anda. Selamat kembali bekerja.
Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi berada dalam satu mobil untuk menghadiri pelantikan anggota DPR DPD di Gedung Parlemen Senen, Jakarta. Keduanya berangkat bersama naik kendaraan berplat RI1 usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dengan pengawalan ring 1, kendaraan yang membawa dua presiden ini memasuki kompleks Parlemen Senen, Jakarta. Keduanya menghadiri pelantikan anggota DPR dan DPD pada Selasa pagi. Mereka disambut oleh Sekjen DPR Indra Iskandar, Ketua KPU Muhammad Afifuddin, serta Ketua sementara DPR dan DPD. Usai berfoto bersama, mereka langsung memasuki Gedung Kura-Kura. Hari ini wakil rakyat dilantik di Senayan, banyaknya wajah baru di DPR, akankah memberi harapan baru? Berikut harapan masyarakat. Semoga kebijakan-kebijakannya tidak mencolok pada suatu partai atau kepentingan, tapi bisa lebih memasyarakat lagi, karena yang mereka itu memilih adalah rakyat. Ini lagi rame tuh kasus Papa ya. Ya semoga yang terbaik aja deh di eranya Prabowo ini kan. Anggota DPR kita jauh lebih jujur lagi, lebih semangat kerjanya lagi, terus juga lebih banyak mendengarkan rakyat, itu sih. Apapun itu kebijakannya, ya tujuannya itu adalah hanya untuk rakyat. Harus itu karena kita tahu sekarang banyak isu-isu yang sebenarnya bergulir di luar sana yang kita sebenarnya tidak tahu itu apa, tujuan untuk apa. Tapi sebagai rakyat biasa memang mengedepankan kejujuran sama dari sisi kebijakan itu harus menguntungkan rakyat lah. Saya rasa kan program makan siang kayaknya kurang optimal nih. Mungkin lebih ke pendidikan aja ya, dimaksimalin lagi. Ya, mendapat pimpinan yang lebih bijak lagi untuk mengembangkan Indonesia ini, negara kita. Lalu bagaimana rencananya para wakil rakyat menggenapi janji kampanye mereka? Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, seluruh anggota DPR RI periode 2019-2024 menerima tanda penghargaan dalam rapat paripurna terakhir yang digelar kemarin. Padahal sebelumnya pemberian penghargaan ini sempat menuai kritik dari masyarakat. Puluhan artis dan tokoh populer lolos melenggang ke DPR RI dalam Pileg 2024. Dari total 580 anggota DPR terpilih, setengahnya merupakan wajah baru yang perdana mencicipi kursi Senayan. Para newcomer ini bersemangat mengikuti pembekalan anggota DPR RI yang digelar Lemhanas pekan lalu. Di antaranya Denny Cagur, Uya Kuya, Once Mekel, Melly Guslau, hingga Verrell Bramasta, anak artis Vena Melinda. Salah satu pendatang baru Senayan, artis Nafa Urbah, lolos dari Dapil 6 Jawa Tengah. Penyanyi populer tahun 90-an ini mengaku ingin membawa semangat baru dan berkontribusi di Komisi Pendidikan dan Olahraga. Kebetulan kemarin itu setelah pembahasan kayaknya aku akan ada mungkin kalau nggak di 6, di 10. Pendidikan, kesenian, kebudayaan, riset, olahraga. Dan hanya sekitar 10-15% yang sampai di perguruan tinggi. Jadi itu menjadi menjadi prioritas utama yang nanti mungkin kita akan kerjakan. Wajah baru lainnya Atalia Praratya, tokoh populer dengan 4,5 juta follower di Instagram ini lolos dari Dapil Jawa Barat. Istri Ridwan Kamil ini berharap bisa bergabung di Komisi Agama dan Sosial. Saya ini tertarik untuk berada di Komisi 8. Bagaimana menghadirkan generasi masa depan yang tadi unggul, yang mereka pintar, cerdas, punya empati. Kalau mereka tidak sehat secara fisik. Nah, Komisi 8 itu akan fokus pada bagaimana mereka mendorong agar supaya generasi masa depan hadir. Usai dilantik, 580 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD mengemban tugas berat.
Ada ratusan PR RUU di daftar prolegnas yang belum diselesaikan di periode sebelumnya. Data Formapi, dari total 263 RUU di prolegnas 2019-2024, hanya 26 RUU atau hanya 10% yang disahkan hingga akhir masa jabatan. DPR dengan banyak wajah baru, akankah membawa semangat baru dan perbaikan? Tentu tak hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. Seluruh anggota DPR RI periode 2019-2024 menerima tanda penghargaan dalam rapat paripurna terakhir yang digelar kemarin. Padahal sebelumnya pemberian penghargaan ini sempat menuai kritik dari masyarakat. Seluruh anggota DPR RI kecuali yang wafat atau dipecat pada periode 2019-2024 menerima tanda penghargaan di akhir masa jabatan mereka. Penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian sebagai wakil rakyat. Penyematan tanda penghargaan dilakukan pada rapat paripurna terakhir Senin 30 September 2024. Sebanyak 575 anggota DPR RI menerima penghargaan yang terdiri atas piagam dan pin. Pin berwarna emas tersebut memuat logo DPR RI beserta masa keanggotaan. Sebelumnya, wacana pemberian penghargaan untuk anggota DPR sempat menuai kritik dari masyarakat. Pasalnya jika benar pin penghargaan tersebut dari emas, maka akan menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar. Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi memastikan pin tanda penghargaan untuk anggota DPR periode 2019-2024 bukan terbuat dari emas. Ia menjelaskan pin tersebut hanya pin biasa seharga Rp500.000. Ini loh, lihat ini emas bukan ini. Kok terlalu curiga banget sih? Ini bukan ini palsu ini gitu. Jadi udah dipastikan kemarin itu teman-teman lihat semua hasil rapatnya gitu bahwa itu ya pin-pin biasa. Jangan dianggap yang dipakai DPR emas ini Rp500.000 ini harganya. Coba cek di bawah itu. Tapi ini bukan sesuatu yang luar biasa kita dapat begini loh. Meski sudah ditegaskan bukan terbuat dari emas, pemberian penghargaan purna tugas untuk anggota DPR tetap memicu kritik. Pasalnya tidak semua anggota DPR RI periode 2019-2024 memiliki kinerja yang memuaskan. Ditambah lagi, ide pemberian penghargaan tersebut bukan datang dari rakyat. Yang berhak menghakimi dan memberikan penilaian sesungguhnya adalah penilaian rakyat sendiri. Maka ke depan bisa saja klasifikasi penghargaan itu juga berdasarkan kinerja. Misal dia berapa kali berhasil melakukan pengesahan rancangan undang-undang misalnya gitu, atau kemudian kehadiran di konstituen yang kemudian tidak hadir di kantor relevan dengan hadir di konstituen. Nah, secara umum mungkin ke depan penghargaan itu tidak semua anggota dewan bisa mendapatkan. Dalam konteks selain administrasi semacam sertifikat silakan, tetapi ada jenis penghargaan lain yang memang layak didapatkan karena memang selama masa periode dia sangat berjuang pro terhadap rakyat dan penilaian itu lahir dari rakyat. Pertanyaannya, jika wakil rakyatnya saja mendapat penghargaan, lalu rakyatnya dapat apa? Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 hari ini dilantik melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh Ketua DPR RI sementara. Sesuai undang-undang, pimpinan sementara DPR berasal dari anggota tertua dan termuda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh Ketua DPR RI sementara dari anggota tertua dan termuda. Zulfikar Ahmad tercatat sebagai anggota tertua DPR RI periode 2024-2009. Politikus Partai Demokrat Dapil Jambi ini berusia 78 tahun 4 bulan dan 15 hari saat dilantik menjadi anggota DPR. Sementara Anissa Maesa, anggota DPR termuda, berusia 23 tahun 2 bulan 15 hari. Politikus Partai Gerindra ini melenggang ke Senayan dari Dapil Banten II.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, selama pimpinan DPR belum terbentuk, maka DPR akan dipimpin oleh anggota DPR tertua dan termuda dari fraksi berbeda. Namun fraksi Demokrat menyerahkan pimpinan DPR sementara kepada anggota DPR tertua berikutnya, yang juga berusia 78 tahun dan berasal dari Partai Demokrat. Ketua sementara Saudara Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. 2. Wakil Ketua Sementara Saudari Anissa M.A. Mahesa, Partai Gerindra. Artinya generasi baby boomer dan Gen Z akan duduk berdampingan menjadi pimpinan DPR sementara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dilantik di Senen, Jakarta. Banyak harapan dari masyarakat agar para wakil rakyat yang telah dipilihnya tidak hanya mengumbar janji saat kampanye, namun merealisasikan janji untuk kesejahteraan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2024-2029 dilantik pagi ini. Warga menaruh harapan besar kepada para anggota dewan untuk bisa mensejahterakan rakyat. Di antaranya dalam hal terjangkaunya kebutuhan harga pokok, meratanya pendidikan hingga ke perguruan tinggi serta maksimalnya pemberantasan korupsi. Ya, harapan rakyat sebagai warga biasa juga ya, semoga kebijakan-kebijakannya tidak mencolok pada suatu partai atau kepentingan, tapi bisa lebih memasyarakat lagi. Dari tetangga kita itu masih jauh banget, artinya kesetaraan tuh. Mana pendapatnya, harapan seperti apa sih yang diinginkan? Oke, harapannya yang ke depan supaya untuk anggota-anggota DPR kita jauh lebih jujur lagi. Ya, yang sebelum-sebelumnya itu ya lebih ditingkatkan lagi ya, untuk terutama masalah penanganan korupsi harus segera diberantas dan ya harus diselesaikan dengan baik. Kebutuhan rakyatnya di daerah tanggung jawabnya beliau itu istilahnya betul-betul turun ke rakyat, apa keluhan rakyat, apa kebutuhan rakyat. Jadi harus benar-benar mewakili apa yang diinginkan rakyat. Sih menurut saya itu aja. Tim Liputan melaporkan. Dan untuk membahas lebih dalam terkait janji wakil rakyat, kita terhubung dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir dalam sambungan Zoom pengamat parlemen Lusius Karus. Lalu kami juga telah mengundang Bung Kamru Samad, anggota DPR RI terpilih yang nanti akan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Lusius. Ya, selamat sore. Sore Pak, kita langsung saja ke pertanyaan pertama Pak. Pekerjaan rumah apa Pak yang paling mendesak untuk segera diselesaikan oleh anggota DPR baru? Mampukah para anggota DPR baru ini menyelesaikan PR dan tugas-tugas pokoknya? Aduh, belum mulai sekolah aja udah dikasih PR tuh. Saya kira sih ada banyak tugas yang menanti anggota DPR terpilih 2024-2029 ya. Tapi rincian apa yang kemudian akan jadi PR mereka itu saya kira menunggu sampai pemerintahan Prabowo Gibran juga nanti sudah mulai bekerja gitu ya. Karena yang punya program itu kan pemerintah ya. Dan rencana kerja DPR nanti harus dibangun atau disesuaikan dengan program pemerintah presiden terpilih ya. Tapi secara umum saya kira tugas utama atau pekerjaan rumah utama DPR, kalau melihat komposisi anggota DPR terpilih sekarang, saya kira yang paling utama yang harus dihadapi oleh anggota DPR, bagaimana melawan kuasa partai politik yang sebegitu mencengkeram, gitu ya, sehingga otonomi anggota DPR sebagai individu yang mewakili pemilih dari daerah pemilihan itu hampir hilang, ya. Jadi idealisme sebagai seorang anggota DPR yang dia pernah janjikan ke pemilihnya pada saat kampanye itu sulit terwujud atau sulit dieksekusi jika semua kegiatan aktivitas anggota DPR harus tegak lurus dengan partainya ya. Dan saya kira praktek otoritarianisme partai politik ini
sudah mulai terlihat jelas sebelum pelantikan hari ini. Ya, kita mendengar ada beberapa anggota DPR terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU, kemudian digantikan oleh partai politik asalnya, ya, dengan macam-macam alasan yang diajukan. Ya, bagi saya ini gambaran buruk karena dengan penggantian yang dilakukan oleh partai politik itu artinya menegasikan kepercayaan yang sudah diberikan oleh rakyat kepada anggota DPR terpilih ya pada saat pemilu 2024 lalu, ya. Dan kalau fenomena pemberhentian oleh partai politik yang terjadi sebelum pelantikan ini terus berlangsung, itu artinya nggak ada ruang bagi anggota DPR untuk berbeda dengan partai politiknya, karena sedikit saja perbedaan yang dilakukan oleh anggota DPR terhadap partai politiknya itu bisa berujung pada pemberhentian. Jadi di sana ruang untuk anggota bisa menyuarakan aspirasi pemilihnya, apalagi jika berbeda dengan kepentingan partai politik, itu sudah ditutup rapat ya oleh kekuasaan partai politik yang sangat mencengkram anggotanya. Jadi bagi saya sih bagaimana anggota DPR terpilih yang dilantik hari ini itu bisa mencari celah ya, di antara tembok besar yang dibangun oleh partai politik gitu ya, terus bisa menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat, itu yang saya kira menjadi PR pertama anggota DPR. Tentu terkait dengan kinerja yang harus ditunjukkan oleh DPR ke depannya, ya ini saya kira sangat tergantung pada bagaimana DPR 2024-2029 ini diurus atau dikelola, ya. Gitu. Lalu, Pak Lusius, pemekaran jumlah komisi di DPR, apakah akan membuat pekerjaan para anggota Dewan ini berjalan lebih efektif atau seperti apa? Ya, saya kira pertama urusan komisi ini urusan perebutan kursi atau perebutan jatah atau pembagian jatah dulu ya. Pada awal periode saya kira selalu saja muncul banyak intrik ya di parlemen untuk memastikan semua fraksi yang punya kursi di parlemen itu mendapatkan jatah kursi di pimpinan komisi ya. Jadi kalau nanti misalnya ada partai atau fraksi yang merasa kursi dari fraksinya kurang di komisi-komisi yang ada, mungkin tuntutan untuk penambahan komisi ini menjadi sesuatu yang akan dengan semangat diperjuangkan oleh DPR. Ya, walaupun saya kira realisasi dari penambahan jumlah komisi ini sangat tergantung pada berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh pemerintahan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Ya, jadi ya tentu kita menunggu berapa jumlah kementerian, apakah kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo dan Gibran itu menuntut munculnya komisi baru di DPR. Gitu. Lalu apakah dengan adanya pekerjaan rumah yang belum tuntas akan menjadi efek domino yang akan mengganggu jalannya tugas-tugas pokok di periode ini, Pak Lusius? Seperti kepercayaan masyarakat yang belum pada anggota DPR. Ya, pekerjaan rumah itu hampir pasti selalu membebani ya, dan kalau pekerjaan rumahnya menumpuk itu artinya bisa menghambat kerja anggota DPR di periode 2024-2029 ini. Masalahnya itu kan pekerjaan rumah yang diberikan oleh DPR sebelumnya itu di bidang legislasi itu kan terwujud dalam bentuk RUU yang masuk dalam daftar carry over ya. Daftar carry over ini hanya sedikit RUU yang kemudian diputuskan oleh DPR 2019-2024 untuk dilanjutkan pembahasannya di periode mendatang. Jadi RUU apa saja yang kemudian akan jadi target prioritas DPR 2024-2029 masih akan menunggu seperti apa daftar RUU Prolegnas yang akan diputuskan oleh DPR 2024-2029 gitu. Lalu Pak Lusius, apa yang harus dilakukan oleh anggota DPR RI ini? Ya, saya kira sih paling penting ya disiplin dulu lah ya. Anggota DPR ini di awal periode harus bisa mempertahankan tingkat kehadiran seperti yang terjadi pada rapat paripurna hari ini. Kita tahu satu pemandangan yang paling tidak menarik dari anggota DPR 2019-2024, banyak sekali ruang rapat yang sepi dari kehadiran anggota. Ya. Bagaimana kemudian persoalan rakyat ingin dibicarakan bersama-sama kalau kebanyakan anggota DPR justru tidak menghadiri rapat-rapat komisi, ya? Saya kira itu jadi
satu tugas utama yang harus diwujudkan oleh anggota DPR yang baru. Mereka sudah dengan semangat tadi hadir di pelantikan. Semoga semangat ini tidak hanya terjadi di hari pertama. Ini akan terus terjadi atau akan menjadi pemandangan biasa di DPR 2024-2029. Yang kedua, saya kira bagaimana DPR bisa menunjukkan contoh atau teladan kepada publik ya soal gaya hidup. Ya. Kita tahu bahwa DPR 2019-2024 juga itu banyak dibicarakan karena ingin mendapatkan fasilitas yang berbeda dari khalayak. Ya, misalnya plat mobil, saat pandemi juga mereka ingin dilayani secara khusus, gitu ya. Saya kira hal-hal ini merusak citra DPR dan sudah seharusnya itu tidak diikuti oleh DPR 2024-2029. Jadi tunjukkan kepada rakyat kepedulian sebagai wakil rakyat dengan gaya hidup yang biasa-biasa saja. Tidak usah kemudian menunjukkan kelas yang berbeda dari rakyat kebanyakan. Ya, yang kedua saya kira bagaimana menekan korupsi ya yang selama ini selalu saja sampai atau melibatkan anggota DPR. Kita gembira karena ada tidak banyak yang di 2019-2024 yang terseret kasus korupsi. Tapi kita tahu bahwa itu sangat mungkin karena aparat penegak hukumnya yang lemah di 2019-2024 ya. Di 2024-2029 kita berharap anggota DPR-nya yang sadar untuk tidak melakukan korupsi ya, bukan karena penegak hukum yang lemah, tapi karena anggota DPR sudah semakin berintegritas ya, itu yang kita harapkan saya kira. Lalu Pak Lusius tadi menyampaikan dengan gaya hidup anggota DPR yang biasa-biasa saja, tapi terpilih selebriti ini untuk kemudian menjadi anggota DPR yang kita tahu gaya hidupnya tidak mungkin biasa-biasa saja. Nah, seperti apa Pak Lusius melihat hal ini? Ya, betul. Kalau urusan kinerja kita lebih banyak prihatin atau kita lebih banyak optimis pada calon anggota DPR dari kalangan selebriti ini. Kita berharap betul mereka punya kesadaran di awal periode ini bahwa mereka bukan artis lagi saat menjadi anggota DPR. Karena itu, karena sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya mereka menunjukkan kualitas kepemimpinan, kualitas individu yang layak untuk dicontohi oleh masyarakat sebagai pemilihnya. Karena itu mereka bisa atau harus bisa meninggalkan gaya hidup lama sebagai artis gitu ya, yang sibuk kemudian menjual citra gitu ke publik ya. Saat menjadi anggota DPR dia adalah seorang politisi yang kemudian harus mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan sebagai anggota DPR. Lalu Pak Lusius, kehadiran artis ini di DPR ini apakah akan membuat DPR menjadi lebih baik? Kalau menurut pandangan Pak Lusius sendiri seperti apa? Saya kira sih DPR menjadi lebih baik atau lebih buruk itu bukan hanya sumbangsi peran 1-2 orang saja. Ya, ini soal urusan tata kelola kelembagaan. Tapi tetap saja saya kira 24 atau 25 artis terpilih di 2024-2029 ini benarnya bisa memberikan warna baru bagi DPR jika mereka kemudian punya inisiatif ya untuk memberikan warna yang berbeda bagi DPR. Misalnya hadir rapat secara rajin atau disiplin ya. Kemudian aktif dalam pembicaraan terkait RUU yang dibahas oleh DPR. Saya kira artis-artis ini bisa menunjukkan kualitasnya untuk bisa belajar dengan cepat ya di awal-awal periode ini dengan misalnya rajin hadir ke DPR, rajin mengikuti rapat di DPR, lalu berbicara pada saat rapat menyampaikan pandangan atau sikap pribadinya. Dengan demikian saya kira kita tidak lagi bicara soal artis dengan segala kegemerlapan yang dia tampilkan melalui citra yang dia tunjukkan gitu ya, tapi kita lalu mulai beralih ke artis yang akhirnya bisa belajar menjadi politisi dan punya kapasitas untuk mewakili atau merepresentasi suara rakyat gitu. Oh ya baik Pak, kalau misalnya untuk artis sendiri kan background ini tidak sesuai kan Pak, biasanya dengan nantinya di komisi yang dipilih gitu atau terpilih gitu untuk artis ini sendiri seperti apa? Ya umumnya penentuan siapa menempati atau bergabung di komisi mana itu adalah kuasa partai ya, kuasa fraksi di DPR. Sama seperti kemudian saat calon anggota DPR ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif di pemilu. Ya jadi itu kuasa mutlak partai politik dan kuasa mutlak partai politik itu kadang tidak didasarkan pada background seseorang saat kemudian menentukan siapa harus duduk di komisi mana ya.
kadang-kadang ya pertimbangannya sangat subjektif, berdasarkan suka dan tidak suka. Ya urusan kan ini partai politik juga milik 1-2 orang, dan yang punya keputusan untuk terhadap anggota itu ya 1-2 orang itu. Jadi ya kita hanya bisa berharap bahwa partai politik atau fraksi bisa kemudian menggunakan latar belakang atau keahlian seseorang dalam memberikan pertimbangan terkait siapa yang akan bergabung di komisi mana. Oke, baik. Pak Lusius, kalau hari ini kan akan digelar rapat paripurna memilih ketua DPR. Ya, sekarang tengah dilakukan. Kalau menurut Pak Lusius sendiri seperti apa? Soal apa ini? Ya, teknisnya untuk memilih ketua DPR dari partai ya, untuk sementara kan aturan yang digunakan itu aturan Undang-Undang MD3 yang mengatur soal mekanisme pemilihan pimpinan berdasarkan proporsi jumlah kursi yang ada di DPR. Ya. Jadi itu artinya fraksi-fraksi itu akan mengusulkan satu nama tentu berdasarkan proporsi kursi di DPR. Ya, PDIP dengan proporsi kursi terbanyak, jelas dia akan menempatkan kadernya untuk menjadi ketua DPR, diikuti oleh Golkar, Gerindra sebagai wakil ketua gitu ya, PKB dan Nasdem ya. Jadi 5 partai ini saya kira yang mestinya sekarang sudah mulai melakukan lobby-lobby untuk menentukan siapa yang menjadi wakil dari fraksi atau partainya untuk ditempatkan sebagai pimpinan DPR. Setelah kemudian nama-nama itu nanti diusulkan oleh fraksinya, nama-nama itu kemudian dibawa ke rapat paripurna ya untuk kemudian dibicarakan dan selanjutnya diputuskan bersama apakah menerima atau menolak calon-calon pimpinan yang diusulkan oleh partai politik. Umumnya sih kalau sudah diusulkan oleh partai politik dan dibawa ke paripurna tidak ada urusan pemilihan lagi, yang ada adalah penetapan karena soal siapa menduduki apa itu seperti yang saya katakan tadi, ini urusan hak vetonya pimpinan partai politik, jadi tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Dan karena ada 8 fraksi saja yang menjadi anggota parlemen 2024-2029, artinya 5 dari 8 fraksi itu yang mendapatkan ranking kursi terbanyak nomor 1 sampai nomor 5, itu yang punya hak untuk kemudian menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPR. Gitu. Oke, baik Pak Lusius, kita melanjutkan perbincangan kita nanti. Kita akan ke rapat paripurna Ketua DPR terlebih dahulu saat ini.